叔母エミリアン監督は29億の事件に巻き込まれています。彼女は国会議員の妻か家族ですか？ 29 億ルピアの支払い失敗。今支払い言われたら誰がその29 億ルピアを払うのか。一方で LHKPN は応募はエミリアで LHKPN。 Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta lalu dalam keadaan yang sehat. Oke teman-teman, video kali ini ada berita yang menarik. Ada heboh di kalangan pendukung dan pemujanya Rizmon Sianipar. Apa sih bang? Iya, tiba-tiba ada beredar sebuah video yang menampakkan atau menampilkan Rizmon itu lancar banget bahasa Jepang teman-teman. Gila, seperti berkumur air saja dia ngomong, ya. Bahkan ngomong bahasa Jepang dalam video itu lebih cepat dari dia ngomong bahasa Indonesia teman-teman. Luar biasa, viral. Dan kemudian captionnya, semua bengong, Rizmon jago bahasa Jepang. Oke, kita akan bahas itu, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya ingin memberikan informasi kepada kalian semua update tentang perjalanan kami ke Jepang. Ya, banyak yang bertanya-tanya, padahal dalam setiap kesempatan saya sudah memberikan sebuah pernyataan, sebuah jawaban yang saya dapat dari Joshua Sinambela, teman-teman. Ya, jadi keberangkatan kami kenapa tidak jadi di bulan Agustus? Karena ternyata bulan Agustus itu adalah liburan summer, teman-teman. Liburan musim panas. Jadi, Yamaguchi University itu libur dan tidak ada aktivitas di kampus selama bulan Agustus. Terakhir saya mendapatkan kabar bahwa itu akan sampai kepada tanggal 31 Agustus, teman-teman. Jadi, sekolah atau kuliah di sana akan mulai jalan seperti normal itu di bulan September. Dan kemudian menurut pernyataan dari Joshua Sinambela bahwa kita akan ke sana di bulan September. Jadi teman-teman semua jadi ingat ya, nggak usah bertanya-tanya lagi, kan aku bosan jawab setiap hari, bang kapan ke Jepang, bang kapan ke Jepang. Saya mengerti kalian sudah nggak sabar untuk melihat kenyataan atau fakta atau bukti keabsahan ijazah Rizmon ini, karena kecurigaan kami dan kalian juga itu adalah ijazah palsu. Peneliti dan ahli digital forensik abal-abal penipu, teman-teman ya. Nah, dalam kesempatan kali ini buat teman-teman semua yang masih ingin memberikan kontribusi biar untuk uang jajan aja ke sana, teman-teman, silahkan di kolom. Oke ya teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkontribusi. Saya sudah keep untuk biaya transportasi, biaya perjalanan ke sana saya sudah keep, teman-teman, tidak disentuh. Ya, apabila kemudian saya mendapatkan informasi dari Pak Joshua Sinambela, maka saya sudah siap fisik, tenaga, dan keuangan, teman-teman ya. Tapi jika teman-teman mau memberikan kontribusi berupa untuk uang jajan atau uang makan di sana, sekalipun uang makan ditanggung Bang Nelson ya, ya nggak apa-apa lah untuk beli oleh-oleh ya kan ya. Buat teman-teman yang mau berkontribusi silahkan, ada nomor rekening di bawah ini teman-teman. Oke ya. Kita akan membahas video yang sangat-sangat viral dan juga cukup menggelitik. Rizmon nggak bisa bahasa Jepang di dunia nyata, dipakailah AI. Yang disayangkan banyak yang percaya loh. Banyak yang percaya pendukung Rizmon ini. Makanya mereka itu sekalipun Rizmon itu udah ketahuan bohongnya, mereka nggak akan percaya bahwa dia bohong, teman-teman. Karena sekelas penipuan soal AI ini saja, hoax soal AI mereka percaya. Kita lihat dulu videonya teman-teman ya. Bahkan captionnya seperti ini. Luar biasa. Semua bengong katanya. Wis, viral Rizmon jago bahasa Jepang. Semua bengong. Rizmon jago bahasa Jepang. Luar biasa. Jago bahasa Jepang itu nih. ミリアン監督は29億の事件に巻き込まれています。29億ルピアの支払い失敗。今支払い言われたら誰がその29億ルピアを払うのか。一方で LHKPN は応募はエミリアで LHKPN はたった29億ルピア。すべての財産を売って負の銀行 BPR の支払い失敗のために支払うのか。29億ルピア。それならすべてを支払えるなら彼女は貧乏になるはずだ。Ngeri. 質問は彼がどこからそのお金を得たのかということです。もしかしたらプラティグのからかもしれない。もしかしたらジョコイからかもしれない。だから今あなたは人質になっているのです。Ya, video itu di jam 1 menit ya. Saya dalam beberapa kesempatan tentang yang beredar soal Ibu Sri Mulyani yang mengatakan guru itu beban negara, saya sedikit mempraktekkan kepada teman-teman ya, bagaimana cara untuk melakukan video generate by AI. Ya, jadi kita tulis teks dan kemudian model yang kita masukkan ke dalam website tersebut, jadi dia akan pakai dan akan ngomong ya seperti Rizmon ini
ya, dia akan bisa translate ke bahasa manapun sebenarnya, bukan hanya Jepang. Bisa kita atur untuk semua bahasa sebenarnya. Ada bahasa Indonesia, pokoknya banyak, semua negara ada di situ. Ya, saya sudah mempraktekkan. Dan ini adalah salah satu hasilnya. Luar biasa ya, nggak mampu berdebat di dalam bahasa Jepang, mereka akhirnya menggunakan AI dan menggiring opini lewat ini. Nanti ada pendukung dan pemuja-pemuja Rismon ini nanti akan mempercayai bahwa, wah, itu tuh Rismon jago bahasa Jepang. Ya, terbukti kan, karena dia jago bahasa Jepang berarti dia S2 S3 dari Jepang. Nggak gitu. Ya, sedangkan bahasa yang sederhana saja dia nggak mengerti yang disampaikan oleh Bang Andi dalam sebuah debat di Rakyat Bersuara. Ya, bahasa sehari-hari, ya bahasa yang sangat mudah untuk dia mengerti. Nggak mungkin seorang yang kuliah S2 dan S3 di sana dan kemudian bahasa dasar yang sederhana saja dia nggak mengerti kan teman-teman. Oke, dan mirisnya di sini dengan bahasa Jepang ini teman-teman. あなたのその29億ルピアの支払いはどこから来たのですか？あなたの夫との DPR ですか？夫か家族か誰か？私は知りません。 Hampir terlihat real dan susah membedakan. Tapi jika kalian sudah terbiasa dan sudah teliti dengan pergerakan mulut dari suatu model yang di generate by AI, kalian akan mudah untuk melihat. Ya, yang menjadi mirisnya ini komentar-komentar aku baca ya. Andi mana ya? Kemarin kan ada yang Abang Andi mau memancing Rismon untuk bahasa Jepang, tapi dia nggak ngerti bahasa Jepang yang sederhana. Makanya ada komen, Andi mana ya? Itu kan dia pintar bahasa Jepang, pengantar mata kuliah Rismon bahasa Jepang. Antar lagi dia tunjukin foto-foto wisuda Yamaguchi katanya. Kemudian ada yang komen, kata siapa ini editan? Wis. Dan kemudian Rismon pintar ngomong Jepang. Baru apa lagi? Nah, ada yang sudah sadar dan kemudian ngomong, besok gue bikinin pakai bahasa Papua ya. Kayak bahasa Tegal. Jadi ada yang tergiring, ada yang percaya. Oke ya, jadi itu adalah AI ya. Jadi kalau pakai AI jangan kan bahasa Jepang. Kim Jong Un aja bisa bahasa Jawa. Dan kemudian ada yang percaya, ngapal ya Pak? Kok lihat-lihat ke bawah, dia pikir itu adalah Rismon. Sekalipun dia nggak percaya, dia pikir itu adalah real. Dan kemudian katanya Rismon menghafal. Lihat-lihat ke bawah ya. Nggak mungkin Rismon Sianipar ngomong bahasa Jepang selancar ini. Oke, jadi tujuan saya untuk membahas video kali ini adalah, ya seperti biasa, komitmen YouTuber Nusantara adalah melawan hoax. Menurut saya ini adalah hoax yang harus kita bantah, sekalipun ini ya mungkin dari 101% yang percaya. Karena ya beliau nggak tahu bahasa Jepang ya, udah dipermalukan kemarin kan sama Bang Andi ya. Jadi ini adalah video yang sudah di-generate. Sedangkan video yang aslinya adalah ini dia teman-teman. Ini video Nama-nama di atas selaku pihak tergugat menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum harusnya nggak layak jadi rektor UGM. Ya, nama-nama itu ya mulai dari siapa tadi, Bambang Wahyudi, Jung Cik Arsan, dan Ova Emilia, ya pemegang saham BPR Tripilar. Ya, ini yang video aslinya teman-teman. Tapi mereka potong di bagian ini agar supaya mikrofon nggak terlihat. Tapi untuk backgroundnya, nama-nama di atas selaku pihak tergugat menyatakan telah melakukan perbuatan. Ya, kancingnya kalian bisa lihat sama kancingnya, dan background kalian lihat ya di bagian ini ya. Bagian belakang ini. Nama-nama di atas selaku pihak tergugat menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum harusnya enggak. Ada lagi satunya yang sama, bopengnya. Ya, jadi teman-teman ya, ini video yang aslinya, ini generate by AI. Ini yang harus kita luruskan karena narasinya mau menggiring seolah-olah Rismon ini adalah lulusan Jepang yang fasih berbahasa Jepang. Sepertinya rencana dari Joshua Sinambela, Bapak Roni Teguh dengan YouTuber Nusantara ke Jepang sudah sampai ke mereka. Dan mereka mulai ketakutan. Kenapa sih Bang ketakutan? Ya ketakutan lah kalau memang mereka membohongi publik hari ini, belakangan-belakangan ini. Mereka pasti akan ketakutan setengah mati, kebohongan mereka akan terbongkar. Akan tetapi mereka akan santai-santai saja dan menganggap ini adalah hal yang tidak perlu untuk mereka tanggapi kalau memang benar Rismon Sianipar adalah lulusan Yamaguchi. Toh juga kepergian kami ke sana itu, jika Yamaguchi mengklarifikasi bahwa Rismon Sianipar itu ijazahnya asli, itu adalah sebuah keuntungan buat mereka. Akan tetapi jika yang pada kenyataannya mereka selama ini menyembunyikan hal itu di hadapan publik bahwa Rismon ini nggak selesai sekolahnya di Yamaguchi, selesai. Kita akan melihat orang yang masih percaya kepada Rismon adalah itu baru yang dikatakan orang tolol sedunia. Bukan orang yang teriak mungkin karena emosi sakit hati ya, mereka teriak bubarkan DPR, bukan mereka sebenarnya yang tolol sedunia ya.
yang tolol sedunia nanti ya, jika sudah terbukti, sudah ada klarifikasi, verifikasi dari Yamaguchi bahwa Rismon ini bukan lulusan dari sana, dan orang-orang itu masih mempercayai analisa dan penyampaian-penyampaian dari Rismon ini, itu baru bilang orang tertolol sedunia. Kenapa kita katakan tolol? Karena mempercayai penipu. Udah tahu-tahu dia penipu, udah tahu-tahu dia maling, teriak maling, tapi masih mempercayai, itu kan namanya tolol. Ya. Makanya kenapa timbullah video untuk menggiring opini bahwa wah, Rismon itu jago bahasa Jepang. Sebenarnya ingin membuktikan bahwa ingin menggiring opini masyarakat yang hari-hari ini akhir-akhir ini sudah mulai mencurigai ya, sudah mulai percaya bahwa ijazahnya adalah ijazah yang fake atau palsu, teman-teman. Jangan-jangan dia di pasar pramuka ya. Makanya timbullah sebuah video generate by AI dengan caption "Semua bengong," katanya. Siapa yang bengong? Bapak kau bengong. Semua bengong katanya, Rismon jago bahasa Jepang. Hanya orang yang bodoh yang mau mempercayai video ini. Ya, saya sudah mematahkan hoax ini dengan sudah menampilkan ini video aslinya. Kita teliti dan melakukan analisa untuk backgroundnya, untuk kancingnya, untuk tirainya sama persis. Sama persis, cuma yang bedanya ini agak di zoom dan di crop di bagian mic-nya ini. Di bagian sini di crop, sedangkan nama-nama di atas selaku tergugat menyatakan telah digugat. Jadi teman-teman ya, semoga kita doakan agar supaya rencana dari Joshua Sinambela dan teman-teman YouTuber Nusantara, saya sendiri juga akan pergi teman-teman, itu bisa terlaksana. Itu bisa membawa sebuah kebenaran di hadapan publik. Karena luar biasa antusias masyarakat hari ini. Itu saya diganggu setiap hari, bang kapan pergi ke Jepang, bahkan sudah diklarifikasi setiap hari soal kepergian terjadi reschedule, tanggalnya berubah karena ada liburan di sana. Setiap hari tetap ada yang tanya, teman-teman. Itu karena betapa masyarakat haus akan kebenaran itu dinyatakan, ditegakkan atas Indonesia. Karena mereka ingin Joshua Sinambela, YouTuber Nusantara saya, itu bisa mewakili rasa penasaran mereka soal Rismon Sianipar ini, yang oleh penelitian-penelitiannya, yang oleh kelompoknya menganggap dia adalah ahli digital forensik, yang oleh karena penelitian-penelitiannya itu sehingga timbullah kegaduhan besar tengah-tengah masyarakat. Ada yang dulu tidak acuh tak acuh soal ijazah Pak Jokowi ini, akhirnya mereka tertarik perhatiannya untuk mengikuti apa yang disampaikan Rismon ini dengan bahasa atau komunikasi yang baik, komunikasi yang seolah-olah dia menjelaskan pakai bahasa-bahasa yang akademis, tapi sebenarnya isinya kosong, teman-teman. Ya, rakyat kan akhirnya penasaran. Dia ini mengaku ahli, berhasil untuk memecah belah masyarakat, berhasil membuat kegaduhan nasional atas penelitiannya. Makanya orang, apa benar sih dia ini ahli? Nanti kami akan tunjukkannya. Tapi sebenarnya Joshua sudah mendapatkan email, Pak Roni Teguh sudah mendapatkan verifikasi by email juga atau apa ya? Ya, email juga bahwa tidak ada alumni S2 atau S3 dari Jepang bernama Rismon Sianipar. Tapi mungkin email saja tidak menjadi bukti yang kuat. Mungkin dengan kepergian kita ke sana, apalagi adanya dokumentasi dari YouTuber Nusantara, maka itu akan menjadi berita nasional. Kita nantikan saja teman-teman, dan doakan semoga semuanya kesampaian teman-teman ya. Dan sebenarnya bukan hanya YouTuber saja yang melakukan penyelidikan. Ini sebenarnya bukan penyelidikan ya teman-teman ya, tapi verifikasi. Ternyata dari teman-teman kepolisian juga sudah cari tahu sampai ke sana. Seperti Bang Joshua Sinambela katakan bahwa ini juga nanti akan terbuka di pengadilan. Atas penelitian-penelitian dia mengaku ahli. Mana sertifikatnya? Mana ijazahnya? Coba, apakah Anda benar-benar dari sana? Semuanya akan dibukakan di pengadilan, teman-teman. Itu akan memberatkan mereka. Ya, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Sabar ya, teman-teman ya. Seperti kalian menantikan siapa yang akan menjadi tersangka, saya mohon kalian juga sabar juga dengan hal ini ya. Abang, kau bikin kami penasaran aja, Bang. Oke ya, teman-teman ya. Saya pamit dulu. Semoga kalian bisa menantikan ya. Karena bukan saya yang mengkondisikan semuanya. Kami YouTuber Nusantara hanya mengikuti perjalanan. Tugas kami mendokumentasikan dan menyampaikan kepada masyarakat hasilnya. Yang melakukan perjalanan adalah teman-temannya Joshua Sinambela dan Pak Joshua. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.